Apa kabar, sahabat dimanapun Anda berada? Semoga semua ada di dalam keadaan baik, tetap didaungi tangan kasih Tuhan yang penuh kuat kuasa itu. Kalau kita bicara tentang hari-hari raya gerejawi dan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian yang tersedia untuk dinyanyikan dalam kesempatan hari-hari raya gerejawi tersebut, mungkin nyanyian-nyanyian untuk hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus jumlahnya tidak terlalu banyak. Salah satu dari sedikit nyanyian yang berbicara terkait dengan tema kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah lagu yang satu ini. Mari kita nikmati bersama.
Sahabat merasa agak asing dengan lagu tadi? Mboten nopo-nopo, tidak mengapa. Lagu itu berjudul All Hail the Power of Jesus Name. Sebetulnya kita kenal kok lagu itu. Itu tuh yang ada di dalam kumpulan Kidung Jemaat nomor 222. Malah ada dua versi, 222A dan 222B dengan judul Agungkan Kuasa Namanya. Beda dengan apa yang ada dalam Kidung Jemaat? Iya sih, memang beda. Beda melodinya. Lagu yang tadi kita nikmati di awal, yang dinyanyikan oleh The First Plymouth Church, Lincoln, Nebraska, menggunakan melodi yang bernama Diadem. Melodi itu diciptakan oleh James Elor. James Elor, dia dilahirkan di Droylesden, Lancashire, Inggris pada tahun 1819. Dia sebenarnya dididik untuk menjadi pembuat topi. Tetapi James gemar musik. Pada usia 18 tahun, dia sudah menjadi pemimpin paduan suara The Methodist Wesleyan Chapel. Nah, tahun 1838, dia menciptakan melodi yang kemudian disebut dengan nama Diadem, yang khusus diciptakannya untuk syair lagu All Hail the Power of Jesus Name. Dan itu diciptakan dalam rangka ulang tahun Wesleyan Sunday School di kota asalnya, Droylesden, Manchester. Yang lebih akrab dengan kita, saya duga adalah lagu yang sama, tapi menggunakan melodi yang berbeda. Agungkan kuasa namanya, malaikat
Sahabat, kenalkan dengan lagu tadi. Itu lagu yang kita temukan dalam Kidung Jemaat 222A yang tadi dinyanyikan oleh GKI Youth Choir. Melodinya disebut Coronation, diciptakan oleh Oliver Holden. Oliver Holden dia lahir di kota Shirley, Massachusetts, Amerika pada tahun 1765. Dia dibesarkan di lingkungan gereja Baptis. Oliver adalah seorang ahli musik otodidak. Artinya dia belajar sendiri, tanpa guru, tanpa YouTube. Ya iyalah, wong YouTube belum ada, belum lahir pada zaman itu. Tahun 1792, Oliver mengubah melodi baru untuk lagu All Hail the Power of Jesus' Name. Nah, itu melodi yang kita temukan dalam Kidung Jemaat nomor 222A. Dari tadi, judul lagu ini sudah disebut berulang kali, tapi siapa pengarang syairnya? Sahabat, syair lagu ini diciptakan oleh seorang yang bernama Edward Perrone. Edward, dia dilahirkan tahun 1726 di Sandwich, Inggris. Dia berasal dari keluarga yang mengikuti tradisi kaum Huguenot, yaitu kelompok orang Prancis yang memeluk agama Kristen Protestan. Persisnya tradisi Calvinis. Karena abad 16 sampai dengan 18 mereka dianiaya oleh kelompok mayoritas Katolik di Prancis, maka kaum Huguenot melarikan diri ke negara-negara Kristen Protestan seperti Belanda, Swiss. Nah, keluarga Perrone semula melarikan diri ke Swiss, tapi kemudian pindah ke Inggris. Waktu Edward dilahirkan, ayahnya, Vincent, adalah pendeta di salah satu gereja Inggris atau gereja Anglikan, gereja negara pada saat itu. Sekalipun bertumbuh di lingkungan gereja Inggris, bahkan sempat menjadi pelayan di salah satu gereja Inggris, namun darah kebebasan beragama yang mengalir di kalangan kaum Huguenot rupanya tidak hilang dalam diri Edward. Edward sangat bersimpati pada gerakan pembaruan gereja Inggris yang dipelopori oleh John dan Charles Wesley. Masih ingat Wesley bersaudara ini? Nah, kelak mereka akan memisahkan diri dari gereja Inggris dan mendirikan aliran atau gereja yang kita kenal dengan nama Methodist. Tapi saat itu belum. Ketika gerakan Wesley bersaudara mulai diserang, para pengikutnya dikejar, dianiaya, Edward, dia rela menderita karena keyakinannya itu. John Wesley, ia mencatat dalam buku hariannya sebuah peristiwa tentang komitmen Edward. Edward Perrone ditarik dari kuda tunggangannya dan diseret ke dalam lumpur. Dia dilumuri kotoran, disiksa, tapi semua penganiayaan dan penghinaan itu diterimanya dengan penuh ketabahan. Sekalipun Edward mendukung pembaruan yang dilakukan John dan Charles Wesley, namun tidak semua kebijakan mereka disetujui oleh Edward. Walau melakukan pembaruan, namun John dan Charles Wesley sebenarnya tidak mau keluar dari gereja Inggris. Edward berpendapat lain. Dia mendorong bahwa sebaiknya mereka keluar saja dari gereja Inggris dan membentuk gereja baru. Baru di kemudian harilah pendapat Edward itu menjadi kenyataan, tapi saat itu ditentang oleh Wesley bersaudara.
Hal lain, John dan Charles Wesley tetap berkeras bahwa yang boleh melayankan sakramen perjamuan kudus hanyalah para pendeta yang sudah ditabiskan gereja. Sementara Edward mendorong bahwa para penginjil yang belum ditabiskan pun diperbolehkan melayankan sakramen perjamuan kudus. Berbagai perbedaan itu akhirnya membuat Edward memisahkan diri dari John dan Charles Wesley. Dia melayani sebuah jemaat mandiri, jemaat yang tidak terikat pada kelompok gereja manapun di Canterbury, di distrik Kent, Inggris. Ia melayani di sana sampai meninggal pada tanggal 2 Januari tahun 1792. Jiwa Edward yang ingin bebas dari penguasaan manusia manapun, bahwa ia hanya rela tunduk kepada Yesus Kristus Tuhan, akhirnya ia salurkan lewat bakatnya menuliskan syair-syair rohani yang indah dan mendalam. Gereja yang dilayani Edward letaknya tidak terlalu jauh dari Katedral Canterbury. Ada seorang anak muda yang menjadi anggota paduan suara pria di katedral itu. Anak muda ini bersahabat dengan Edward. Nama pemuda itu William Shrubsole. Bulan November tahun 1779, sebuah syair singkat karya Edward dimuat dalam The Gospel Magazine, sebuah majalah Kristen dengan judul On the Resurrection, the Lord is King. William tertarik pada syair satu bait yang diciptakan sahabatnya itu. Lalu ia menggubah sebuah melodi untuk syair itu. Dan jadilah lagu seperti yang sekarang kita warisi dalam Kidung Jemaat nomor 222B. Melodi yang diciptakan oleh William Shrubsole ini adalah melodi pertama dan tertua dari lagu All Hail the Power of Jesus' Name, yang saat itu masih berjudul On the Resurrection, the Lord is King. Melodi ciptaan William ini dikenal dengan nama Miles Lane. Dalam majalah The Gospel Magazine edisi April 1780, lagu itu sudah dilengkapi oleh Edward menjadi 8 bait. Perubahan syair yang cukup signifikan, khususnya dalam bait ke-8, muncul ketika lagu ini dimuat dalam buku Selections of Hymns karya pendeta John Rippon yang terbit pada tahun 1787. Bait 8 versi John Rippon inilah yang sampai sekarang digunakan dalam lagu ini. Syair karya Edward Perrone ini dengan gamblang melukiskan penghormatan pada ketuhanan Yesus, menggambarkan Yesus sebagai Sang Raja mulia. Dialah Tuhan yang sejati, penguasa segala sesuatu. Para malaikat sujud menyembahnya. Kata menyembah dalam syair tulisan Edward memakai kata prostrate, yang artinya berbaring dengan muka menghadap ke bawah, ke arah tanah. Jadi bukan sekedar berlutut. Dalam bait selanjutnya digambarkan benda-benda angkasa, diwakili oleh bintang-bintang fajar terang mengagungkan Dia yang menang. Di dalam Yesus Tuhan, janji Allah tentang Mesias mewujud sempurna, dan karena itu penebusan dosa pun tuntas terlaksana. Namun jemaat tidak pernah boleh melupakan
bahwa kemenangan Yesus diperoleh lewat jalan penderitaan. Oleh karena itu, setiap orang yang harus memikul salib, bahkan menjadi martir, mati karena nama Yesus, bisa bermegah dan memuji Tuhan. Kita yang mewarisi kerajaan Allah, dipanggil untuk mengagungkan Tuhan dan memuliakan Allah. Sampai tiba saatnya, semua bangsa di dunia bertelut mengakui otoritas Yesus Kristus sebagai Sang Raja. Kita merindukan bahwa kelak kita pun bersama alam semesta bersujud memuji Yesus Tuhan, Sang Raja di atas segala raja. Saat dimana dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Seperti dipersaksikan Filipi 2 ayat 10 dan ayat 11. Tidak heran kalau lagu ini suka dijuluki The National Anthem of Christendom, lagu kebangsaan kekristenan. Sahabat, ada sebuah kesaksian yang luar biasa terkait dengan lagu ini, yaitu tentang seorang misionaris yang bernama E.P. Scott yang melayani di India. Scott sangat terpanggil untuk memperkenalkan Injil keselamatan kepada suku di pedalaman yang terkenal buas. Teman-teman dan keluarganya mencoba membujuk agar Scott membatalkan niatnya itu, tetapi Scott berkeras dengan niatnya itu. Belum lagi ia sampai di perkampungan suku pedalaman ini, Scott mendapati dirinya sudah dikelilingi oleh para prajurit suku tersebut. Mereka mengepung Scott sambil mengacung-acungkan tombak di tangan mereka. Scott hanya bisa pasrah. Ia mengambil biola yang dibawanya. Sambil memejamkan mata, ia memainkan biolanya dan menyanyikan lagu All Hail the Power of Jesus' Name. Ia membayangkan bahwa ketika ia membuka matanya, ia sudah berada di sorga. Namun, bait demi bait lagu itu dia lantunkan, tidak terjadi apa-apa. Maka setelah beberapa menit, Scott membuka matanya dan dia melihat dengan terkejut para prajurit itu sudah meletakkan senjata mereka dan sedang terpesona menatapnya, memperhatikannya dengan penuh rasa ingin tahu. Kemudian mereka menyambut pendeta Scott di kampung mereka, dan Scott mulai memberitakan kabar sukacita, Injil keselamatan yang membawa banyak anggota suku itu pada pengakuan bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat. All hails the power of Jesus' name. Agungkan kuasa namanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sesungguhnya lah Yesus yang telah mati di kayu salib, yang telah dibangkitkan, dan yang telah naik ke sorga untuk mendapatkan kembali segala kemuliaannya sebagai Raja di atas segala raja, adalah Tuhan yang kami sembah. Maka biarlah pengakuan itu boleh kami wujud nyatakan di dalam sikap iman yang kami praktikan lewat keseharian hidup kami. Bahwa di dalam segala perkara kami punya sumber kekuatan yang melampaui segala keterbatasan kami.
sehingga kami bisa tetap senantiasa memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus itu, karena Dialah penguasa kehidupan ini, Dialah yang memeliharakan kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur, kami memohon hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat, supaya tidak penasaran, yuk kita nyanyikan All Hail the Power of Jesus Name dengan melodi yang tertua yang kita jumpai dalam Kidung Jemaat 222B, yaitu melodi Miles Lane. Kita menyanyikannya bersama The Collegiate Church of St. Mary, Warwick. Sahabat dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita di dalam anamnesis episode 72 hari ini. Sekiranya Tuhan berkenan, kita masih akan berjumpa dalam episode lain. Tuhan tetap menyertai kita.